Tanaman ini tidak bisa tergenang air dan sangat bagus kalau tanaman ini terkena sinar matahari. Karena kenapa? Oke, sahabat-sahabat, kita menuju di lokasi Pak Samuri. Jadi saya masih di atas motor. Jadi supaya lebih greget ya, kita lihat jalannya menuju kebun Pak Samuri. Oke. Jadi ini adalah wilayah perkebunan di Desa Sidomukti. Jadi di sini ada berbagai macam tanaman yang ditanam. Jadi di sini ada kacang panjang, kemudian di sana ada jagung, dan ini masih kosong. Di sana ada jagung, dan lokasinya Pak Samuri ini berada di tengah-tengah tanaman perkebunan seperti yang kita lihat tadi. Oke. Ini guys tanamannya Pak Samuri. Sepertinya yang ini lagi barusan dipanen. Ini yang kita lihat kemarin, sahabat-sahabat semua. Jadi yang berumur sekitar 3 bulan lebih kemarin, yang belum sempat dipanen, yang masih menunggu tuanya, ini kita bisa lihat ini pasca dipanen oleh Pak Samuri. Dan saya yakin hasilnya, saya tidak ragukan lagi Pak Samuri. Kita akan lihat yang di sebelah yang sudah dipanen kemarin. Jadi gulutannya, sahabat-sahabat semua, masih terlihat sangat bagus. Kita akan terus pantau perkembangan tanaman dalamnya Pak Samuri dengan metode seperti ini. Nah, jadi genangan air tidak berada di atas bedengan yang ada tanamannya, tetapi air tetap di pematang jalur jalannya air. Dan jadi perlu diingat kepada sahabat-sahabat semua, tanaman nilam ini tidak bisa tergenang air. Kalau tergenang air, maka dia akan membusuk, dimulai dari proses layu dan akarnya akan membusuk dan tentu nantinya akan mati. Nah, ini adalah tanamannya Pak Samuri yang sudah dipanen kemarin. Kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan, sahabat-sahabat semua, tanaman Pak Samuri ini dengan pada saat sebelum dilakukan proses pemanenan dan sekarang ini sudah dilakukan proses pemanenan dan sudah mulai tumbuh dari sejak dilakukan panenan yang kemarin. Dan pertumbuhannya Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Rumputnya terkendalikan dan hamanya, penyakitnya bersih, tidak ada. Dan tentu ini adalah petani yang bagus untuk dicontoh, karena kita bisa lihat pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa sekali dari tanaman Pak Samuri ini yang kurang lebih luasannya sekitar setengah hektar. Tapi sayang Pak Samurinya lagi tidak ada, terlihat pondoknya lagi kosong. Tetapi kita bisa lihat pertumbuhan dari tanaman nilamnya Pak Samuri itu sendiri. Tunas yang dihasilkan lebih banyak dari tanaman yang pertama. Jadi terus saya ulangi kepada sahabat-sahabat semua petani nilam di seluruh Indonesia, dimanapun berada, jangan sia-siakan tanaman dalam sahabat-sahabat semua. Walaupun harga terus turun, tetapi profit, saya yakin tetap profit yang didapatkan oleh kita sebagai petani nilam. Dan hasil produksinya akan lebih banyak dengan panenan yang pertama. Kalau misalnya seperti ini, saya yakin ini bisa sampai 4, 5, bahkan 6 kali kalau tetap dilakukan proses perawatan seperti ini. Oke, kita lihat yang di sebelah juga sudah sangat luar biasa pertumbuhannya, sahabat-sahabat semua. Ini ada beberapa yang kosong-kosong, tetapi yang di sebelah sana kita bisa lihat pertumbuhannya juga sangat bagus. Pertumbuhannya sangat bagus dan saya yakin ini nantinya akan dipanen bersamaan dengan yang di sebelah. Jadi sahabat-sahabat semua, saya akan sampaikan kepada kita semua yang mana bahwa tanaman nilam ini kalau nutrisinya tercukupi, ya mulai dari natriumnya, kemudian fosfatnya, kaliumnya, maka tentu pertumbuhan dari tanaman nilamnya ini sangat bagus. Sehingga yang kita rawat dan pertahankan ini adalah pertumbuhan dari daun itu sendiri. Sehingga bagaimana mempertahankan daun ini supaya bisa tebal dan tunas yang dihasilkan dari tanaman ini lebih banyak lagi. Karena kenapa?
minyak yang ada di tanaman nilam ini terletak di daun dan batang itu sendiri. Berbeda dengan tanaman-tanaman yang lainnya seperti jagung. Jagung kalau yang kita terus suplai nutrisinya adalah buah, tetapi kalau nilam itu daun dan batangnya. Sehingga kita bisa memilih nutrisi apa yang cocok untuk agar supaya batang dan daun dari tanaman nilam kita itu bisa berkualitas dan bisa memproduksi minyak atsiri nilam yang berkualitas dan tentu lebih banyak dari tanaman nilam yang lainnya gitu. Nah, untuk jenis nilamnya sendiri ini nilam lokal ya. Ini jenis nilam lokal dan ada beberapa varietas jenis nilam, dan kalau yang dikembangkan di daerah kami untuk sekarang ini yaitu jenis nilam lokal seperti ini. Untuk nilam mangkok sendiri saya belum sempat pergi di kebun nilam teman saya yang melakukan penanaman di lokasinya dia dengan menggunakan nilam jenis nilam mangkok. Tetapi nanti ada waktu kita akan pergi kepada lokasi sahabat saya yang lokasinya juga sangat lumayan jauh dari kediaman saya, tetapi ya nanti kita akan lihatlah bagaimana jenis nilam mangkok dan bagaimana pertumbuhan dari nilam mangkok sahabat saya itu sendiri. Dan beliau juga sangat sukses dari tanam nilam. Dari nanam nilam beliau bisa beli mobil, saya akui, saya apresiasi. Jadi ini sahabat-sahabat semua, seperti ini Pak Samuri punya. Sekali lagi saya ulangi, rahasia Pak Samuri menggunakan ZA untuk merangsang pertumbuhan dari tunas tanaman nilam Pak Samuri. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, kalau pasca panen bisa nantinya beberapa hari dilakukan penaburan menggunakan ZA gitu untuk merangsang pertumbuhan tunas. Dan jangan lupa tetap melakukan penyemprotan menggunakan fungisida agar supaya tanaman nilam kita tidak terserang yang namanya penyakit budok atau penyakit gigi gajah itu sendiri. Oke, kepada sahabat-sahabat semua, jadi ini saya juga harus sampaikan kepada sahabat-sahabat semua perbedaan antara menanam di bawah pohon ya. Kalau di pohon kelapa sih masih tidak apa-apa, jangan melakukan penanaman di bawah pohon coklat ya. Kemarin saya sempat ada yang WA saya, tanamannya layu kemudian setengah mati mau hidup subur lagi. Karena kenapa? Yang pertama, dia menanam di bawah pohon coklat, dan yang kedua lahannya tergenang air, sehingga saya katakan lagi tanaman ini tidak bisa tergenang air dan sangat bagus kalau tanaman ini terkena sinar matahari. Karena kenapa? Proses pembentukan minyaknya di daun itu sendiri itu terbantu dari sinar matahari itu sendiri, agar supaya daun dari tanaman nilam ini lebih tebal lagi. Kalau di bawah pohon coklat, saya yakin dan percaya daunnya dia akan lebar ya, dan ruasnya ini akan panjang dan daunnya itu tidak tebal, dia tipis gitu, sehingga kandungan minyak yang dihasilkan itu kurang. Berbeda dengan lokasi hamparan seperti ini, kemudian dilakukan proses perawatan dan pemberian nutrisi yang cukup, mulai dari airnya cukup, di musim panas misalnya diberikan nutrisi pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman nilam ini, maka saya yakin ini bisa kita lihat seperti tanaman Pak Samuri ini. Ini semua kebutuhan dari tanaman nilamnya terpenuhi sehingga pertumbuhannya seperti ini. Ya, ini bisa dijadikan contoh dan tidak direkomendasikan, tidak disarankan untuk menanam di bawah pohon coklat. Sekali lagi, saya tidak sarankan kepada sahabat-sahabat semua untuk menanam di bawah pohon coklat. Tetapi kalau misalnya sahabat-sahabat semua memang ingin total menanam tanaman nilam, maka tebang coklatnya, ayo kita tanam nilam dan kita geluti tanaman nilam untuk menyetak minyak atsiri nilam itu sendiri. Oke, kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih. Ini tanaman Pak Samuri, dan kalau misalnya ada yang menyaksikan video ini yang lokasinya tidak jauh dari wilayah kami, bisa datang ke kebun ini. Lokasinya di Desa Sidomukti, di perkebunan Sidomukti, dan pemiliknya adalah Pak Samuri, berada di Desa Mansahan itu sendiri. Jadi saya nggak tega sih mau pindah, mau pergi pulang, tapi ini juga cuacanya sangat lumayan panas dan tanaman Pak Samuri sangat luar biasa sekali. Jadi sekali lagi kita bisa contoh apa yang dilakukan oleh Pak Samuri itu sendiri. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan video saya ini. Ini bisa menjadi spirit dan motivasi buat kita semua untuk menggeluti tanaman nilam itu sendiri. Baik, saya Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.